wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianto dengan NIM 1012210101011 Prodi Manajemen semester 4 Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya bawakan, yaitu beasiswa kepemimpinan, kompleksitas dan perubahan belajar dari pandemi COVID-19. Di sini saya akan berfokus pada materi mengenai 5W plus 1H. Sebelum masuk ke sana, kita harus mengetahui apa sih itu 5W plus 1H. 5W 1H ini adalah sebuah panduan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menyusun sebuah teks. Biasanya digunakan untuk teks berita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui penyusunan teks berita itu sendiri. Melalui jawaban-jawaban itulah, informasi akan teks berita akan tersusun dan kemudian disempurnakan sesuai dengan struktur dan kaidah bahasanya. Pada 5W 1H ini terdapat 6 unsur, yaitu berupa yang pertama itu what atau apa, yang kedua who siapa, yang ketiga where di mana, yang keempat when kapan, yang kelima why mengapa, dan yang terakhir itu adalah how bagaimana. Selanjutnya adalah unsur-unsur pertanyaan 5W plus 1H, yaitu yang pertama what. Unsur what atau apa menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas secara singkat. Pertanyaan ini menanyakan tentang inti masalah dari kejadian yang ingin disampaikan. Yang kedua itu unsur atau siapa menjadi pertanyaan yang menjurus pada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut. Yang ketiga itu when. Unsur when atau kapan menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Untuk ini menjadi penjelas yang membantu menerangkan informasi secara akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya itu adalah where. Unsur where atau itu disebut dengan arti dalam bahasa Indonesia yaitu di mana, menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Ini bisa menjadi unsur memberikan bukti fisik terkait keberlangsungan suatu peristiwa atau masalah. Yang kelima yaitu why. Unsur why, mengapa, dengan bahasa Indonesianya itu. Yang kelima adalah unsur why. Mengapa? Menitik keberatkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada. Yang terakhir yaitu adalah how. Untuk how atau itu bagaimana, menitik beratkan pada cara menjelaskan dan mendeskripsikan tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini bisa menjadi pernyataan atau pertanyaan yang mendukung dari unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yaitu 5W 1H dalam beasiswa kepemimpinan, kompleksitas dan perubahan belajar dari pandemi COVID-19, yaitu untuk pertanyaan what-nya yaitu apa konsekuensi dari pandemi COVID-19. Nah, di sini dapat dijelaskan yaitu konsekuensi COVID-19 yaitu seberapa cepat ini telah mengatur dial pada banyak masalah. Ini mendorong panggilan untuk kasih sayang, solidaritas, dan aksi kolektif. Nah, kita akan masuk lagi kepada
fokus unsur yaitu siapa. Di sini saya memberikan contoh yang saya ambil dari beasiswa kepemimpinan dan kompleksitas dan perubahan belajar dari pandemi COVID-19, yaitu siapa sih Boris Johnson. Nah, Boris Johnson ini adalah orang yang berfokus pada membangun kesadaran tentang urgensi dan komitmen untuk menyelesaikan Brexit. Selanjutnya adalah when. When di sini yang saya buat yaitu when atau kapan penanganan efek langsung dari COVID-19. Efek langsung dari COVID-19 pada materi yang saya bawakan ini yaitu diyakini oleh penulis efek langsung COVID-19 dapat ditangani pada musim semi 2020 akan menjadi penentu momen dalam pemahaman kita dan keterlibatan dengan kepemimpinan kompleksitas dan perubahan. Nah, pada materi yang saya bahas ini, tokoh dalam memobilisasi tanggapan terhadap COVID-19 yaitu berada di Amerika Serikat oleh Andrew Cuomo, atau itu adalah gubernur dari New York. Selanjutnya adalah unsur when. Mengapa? Pada materi yang saya bahas ini, atau materi yang diberikan kepada saya, yaitu saya mengambil contoh mengenai when ini, yaitu saya kutip menjadi pertanyaan, yaitu mengapa bisa terjadi perubahan sistem pada saat pandemi COVID-19. Nah, saya mencari jawabannya dan mendapatkan yaitu jawaban dengan pandemi COVID-19 ini adalah masalah yang berdasar kompleks yang membutuhkan keahlian dan upaya dari berbagai domain untuk memahami dan untuk memobilisasi tanggapan yang tepat waktu dan efektif. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu unsur how. Bagaimana? Nah, di sini saya kutip lagi mengenai unsur how ini yaitu bagaimana dampak COVID-19 terhadap lingkungan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dampak dari COVID-19 itu sebetulnya memiliki dampak positifnya juga, namun ada dampak negatifnya. Di sini saya kutip yaitu dampak positifnya yang dapat saya kutip dari salah satu materi yang saya bawakan ini, yang diberikan kepada saya, yaitu dampak terhadap lingkungan, yaitu penurunan tingkat polusi. Ini adalah hal yang tidak terduga sebetulnya. Penurunan tingkat polusi di dunia hanya dalam waktu yang relatif singkat, di mana perjalanan manufaktur dan aktivitas merusak lingkungan lainnya telah dikurangi, menunjukkan baik bagaimana aktivitas manusia berdampak pada lingkungan dan kemampuan luar biasa dari lingkungan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa COVID-19 yang telah terjadi kemarin memiliki dampak yang sangat besar, terutama pada lingkungan, pada dunia kerja, kesehatan, dan berbagai macam halnya. Terkadang kita tidak bisa mengambil dampak negatifnya saja, namun ya kita bisa rupanya untuk pandemi COVID-19 ini memiliki dampak positifnya juga. Dan mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.